Yang ketiga, karena waktunya terbatas, yang paling penting lagi yang ketiga itu adalah kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir. Kalau berpikir saja mungkin tidak masalah ya, kebebasan berpendapat lah. Kalau mikir aja di rumah terus nggak nulis-nulis, nggak ngomong-ngomong kan juga tidak ada yang tahu. Terserah saya bebas berpikir, tapi hasil pikirannya nggak ada. Yang dimaksud bebas berpikir itu, pikirannya dikeluarkan. Ada orang yang, ngapain Pak? Mikir dari awal seminar sampai ditutup seminarnya dia mikir terus. Apa yang dipikirkan? Keluarkan. Nah sekarang alhamdulillah dengan media sosial orang gampang mengeluarkan pikirannya. Kalau dulu sulit. Buat tulisan ke koran ya belum tentu bisa dimuat. Paling-paling surat pembaca. Ceramah di masjid juga enggak diundang. Tapi sekarang dengan adanya Facebook, Instagram, Twitter, semua orang WhatsApp mengeluarkan pikirannya, bahkan banyak yang sudah kebablasan. Rajin menyebarluaskan pikiran tapi enggak dibaca. Kadang saya heran juga itu. Dapat postingan dari temannya, satu artikel bagus, lalu dia sharing, kirim. Tapi dia sendiri enggak baca. Enggak baca. Harusnya kan dibaca dulu ya, baca. Kalau isinya bagus, baru kita sebarluaskan. Kalau hoax, buang. Kalau enggak benar, buang. Tapi ini enggak dibaca juga enggak, tapi langsung di share, dikirim kemana-mana. Jadi ilmu yang didapat melalui medsos enggak nyangkut itu. Datang banyak-banyak, lewat lagi, enggak nyangkut. Ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan ya mudah sekali. Ya. Apa aja bisa kita tanyakan di media sosial, terutama kepada Fadilatul Syekh Al-Mukarram Google. Jadi mau nanya apa saja, kapan saja, di mana saja sama Syekh Google dijawab langsung. Kalau tanya sama Kiai belum tentu bisa dijawab dan belum tentu bisa ketemu. Tapi kalau dengan Google tinggal keluar apa saja ditanya. Nggak banyak sekarang yang jadi santrinya Google. Nah, cuma benar apa enggak, wallahu alam. Itu harus kita sendiri yang seleksinya. Jadi karena mendorong kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat itu sangat penting. Banyak ayat-ayat Al-Quran menyuruh kita berpikir, merenungkan alam. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Nah, itu surat Ali Imran itu. Ya, ayat 190, 191. Jadi tidak ada masalah dalam Islam berbeda pendapat, biasa saja. Nah, cuma dibuat aturannya sebagai muslim. Yang nggak boleh dibantah, nggak boleh didebat itu Al-Quran dan hadis. Itu nomor satu. Kalau itu ya jawabannya cuma sami'na wa ata'na. Al-Quran dan hadis. Dan tidak ada istihad untuk Al-Quran dan hadis. Tatkala Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, bima tahkum. Nanti setelah sampai di Yaman, engkau diminta untuk memutuskan, menetapkan putusan hukum. Berdasarkan apa engkau memutuskan?
bima tahkum. Jawaban Mu'adz bi kitabillah, berdasarkan firman Allah Al-Qur'an. Fa ilam tajid, kalau enggak ketemu di dalam Al-Qur'an bagaimana? Fa bi Rasulillah, fa bi sunnati Rasulillah, aku ikuti sunnah Rasul. Fa ilam tajid, kalau enggak ketemu juga bagaimana? Cari ayatnya enggak ketemu, jawabannya dari Nabi enggak ketemu, jawabannya bima tahkum. Lalu jawaban Mu'adz, ajtahidu ra'yi, aku berjawabnya dengan memikirkannya dengan sungguh-sungguh, pakai ijtihad. Lalu Rasulullah setuju, ya, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberikan restu kepada utusan Rasulullah, yaitu Mu'adz. Dari situlah kemudian ditetapkan, setelah Al-Quran dan hadis, hukum ditetapkan berdasarkan ijtihad. Tetapi kalau sudah ada ayatnya, ada hadisnya, tidak boleh ijtihad. La ijtihada ma'an nas. Jadi fraksi Komisi 3 DPR bidang hukum rapat beristihad bahwa minuman keras halal. Tidak boleh, karena minuman keras sudah ada nasnya. Jadi ini sudah lebih 1 tahun DPR Komisi 3 membahas tentang rencana undang-undang. Judulnya saja mereka sudah berdebat 1 tahun. Ada yang mengasih judul Rencana Undang-Undang Miras, RUU Minuman Keras. Yang lain mengasih judul RUU Minol, Minuman Beralkohol. Nah, 1 tahun debat judul. Setelah itu debat lagi, apakah kita mau membuat undang-undang melarang minol atau membatasi. Nah, kalau melarang ya nanti undang-undangnya minuman keras semuanya dilarang. Tapi kalau membatasi, nah dibatasi, yang kadar alkoholnya ringan boleh, ada yang boleh dijual di hotel, ada yang boleh dijual di supermarket, ada yang boleh dijual di mini market. Nah, itu namanya membatasi. Tapi kalau ditanya kepada Al-Quran, nah nggak ada membatasi, tapi melarang, kan gitu. Nggak perlu ijtihad. Jadi anggota DPR yang Muslim harus jangan ragu-ragu menjawab, bukan membatasi tapi melarang, haram. Kasihan polisinya, polisi razia, kumpulkan, dihancurkan. Nah nanti muncul lagi, karena pabriknya nggak ditutup, impornya nggak dilarang, ya sama aja. La ijtihada ma'an nas, nggak boleh ada ijtihad kalau sudah ada nas. Nah kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, baru ijtihad. Rokok, nah, tanya sama Al-Quran, ada nggak ayat tentang rokok? Nggak ada. Rokok di zaman Nabi belum ada. Ada hadis nggak yang melarang rokok? Nggak ada. Kalau betul pakai ijtihad, menggunakan dalil-dalil umum yang ada dalam Al-Quran, lalu dibuat kesimpulan, istinbat. Rokok itu apa masalahnya? 1, membuat orang sakit, sakit kanker, impoten, jantung, paru-paru. Nah kalau begitu namanya merusak diri sendiri. La tulqu biaidikum ila tahluka. Hai orang beriman, jangan rusak dirimu dengan tanganmu sendiri. Nah, kalau begitu melanggar ayat ini. Tapi ada yang sampai mati. Mati karena merokok. Kalau begitu bunuh diri. Berlawanan dengan ayat la taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu. Cuma karena matinya pelan-pelan banyak yang enggak sadar. Kalau racun kan mati langsung, kalau ini kan lama, 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang nggak mati-mati. Berlawanan dengan ayat,
jangan membunuh. Loh. Apalagi orang yang merokok merusak orang lain, merusak perokok pasif. Siapa yang dirusaknya? Nomor satu istrinya, nomor dua anak-anaknya, lingkungannya, tempat kerja. Kayak Sutopo, Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu kan dia sehat walafiat, nggak merokok, tapi karena dia humas sering kumpul-kumpul pada perokok semua, kena kanker dia stadium 4, mati. Berarti siapa yang merusak dia? Perokok. Kalau begitu berlawanan dengan hadis la darar wala dirar. Jangan merusak dirimu, jangan merusak orang lain. Rokok juga mubadir, buang-buang duit. Ya kalau duitnya banyak, duit juga dikit. Jadi tukang ojek dapat sehari 50.000, rokoknya 20.000. Banyak bapak-bapak yang lebih mengutamakan beli rokok daripada beli susu bayinya, daripada beli daging, bahkan daripada beli beras. Kalau begitu apa? Mubadir namanya. Karena lagi dengan ayat la tubadiru innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Nah, gitu. Apalagi rokok itu kotor, jorok, ya, masuk yang khabis. Allah mengharamkan semua yang kotor, yang bersih. Nah, dengan dalil-dalil umum begitu, dibuatlah istinbat rokok atau merokok hukumnya haram. Nah, itu yang diputuskan oleh Muhammadiyah Majelis Tarjih. Merokok hukumnya haram. Kata Ustaz Das'ad, ya boleh merokok asal tidak pakai api. Kunyah-kunyah aja lah tembakaunya. Atau ganti apinya yang dikunyah. Jadi nggak ada itu dengan istihad. Kalau ada nggak setuju ya bikin istihad lagi. Mungkin ada beristihad rokok hukumnya wajib. Kenapa? Karena saya tidak bisa baca kitab kuning kalau tidak merokok. Rokok wajib. Kenapa? Karena saya tidak bisa menghafal Quran kalau tidak merokok. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan sunnah. Ada yang makruh. Gitu. Jadi itu namanya istihad lawan istihad. Nah, silakan dipilih. Bagaimana cara memilih istihad? Dengan menggunakan akal pikiran, menilai dalilnya, argumennya, bukan dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu nggak boleh. Kalau hawa nafsu ya semua perokok pasti pilih fatwa yang mengatakan rokok itu boleh, sunnah, wajib. Nah, karena dijamin kebebasan berpikir, semua makanan, minuman yang merusak akal pikiran diharamkan. Khamar. Kenapa khamar diharamkan? Karena merusak pikiran. Kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan, yang merusak akal pikiran haram. Apapun jenisnya. Sedikit atau banyak sama. Ma'askara kathiruhu faqalilu haram. Yang memabukkan dalam jumlah banyak, sedikit pun tetap memabukkan. Walaupun alkoholnya cuma 1%, 0, sekian persen, tapi tetap haram. Karena nggak bisa dipisahkan, bersifat cairan. Kalau makanan kan bisa dipisahkan, ini babi, ini sapi, ya babinya kita buang, sapinya kita ambil. Tapi kalau cairan nggak bisa, sehingga semuanya menjadi haram. Dan dibebaskan oleh Islam berbeda pendapat. Silahkan diskusi beda pendapat. Itu yang terjadi sejak dulu. Kalau ada ulama nulis buku, ya dijawab juga dengan buku. Bukan dengan demo. Bukan dengan bakar bukunya. Contohnya sudah ada. Imam Al-Ghazali nulis buku Maqasid Al-Falasifah. Maksud para filosof. Itu menjelaskan tentang filsafat.
Setelah selesai itu, dia tulis buku lagi, Tahafut al-Falasifah, kerusakan para filosof. Mulai Imam Al-Ghazali nyerang filosof-filosof seperti Ibn Rushd, Ar-Razi. Dijawab oleh Ibn Rushd, bikin buku Tahafut at-Tahafut, kerusakan buku Tahafut. Nah, jadi buku lawan dengan buku, artikel lawan dengan artikel. Kalau sekarang di negara kita dilawan dengan maki-makian. Di medsos apalagi berani maki orang karena nggak ketemu. Coba kalau ketemu kalau berani. Enak saja di medsos itu maki-maki orang. Kalau tidak setuju dengan pendapatnya, bantah pendapatnya. Jangan serang orangnya. Dasar ada. Atau malah didatangi rumahnya, dilempari rumahnya. Itu bukan ajaran Islam. Itu menyebabkan tidak ada kebebasan berpikir. Atau sedikit-sedikit lapor ke polisi. Kan gayanya begitu sekarang, dikit-dikit lapor. Nah, lalu ya jadi bodoh semua kita ini. Apa-apa, makanya kata Rocky Gerung jadi dungu semua nanti. Jangan biasakan lapor-lapor begitu. Usahakan dulu kebebasan berpikir, berpendapat, supaya nanti rakyat Indonesia itu menjadi pinter, terpelajar. Yang nggak laku, Islam kan sudah menjelaskan. Kalau buih, pendapat orang yang buih itu akan hilang ditelan. Tapi yang benar-benar bermanfaat yang akan abadi. Banyak buku yang ditulis orang, enggak semuanya sampai kepada kita. Ya, yang sampai kepada kita, yang tahan uji, yang bermanfaat. Jadi pendapat-pendapat yang ngawur itu biarin aja hilang sendiri itu. Saya tidak setuju itu. Pendapat ngawur, sangat ngawur, malah kita kirim-kirim. Share. Untuk apa? Kalau sudah jelas ngawur, delete, buang. Kenapa dikirim-kirim lagi? Ada gambar menghina Islam, menghina Idul Kurban, dikirim. Lalu kita jadi penyebarnya sebenarnya. Padahal maksud kita memberitahu teman, ini loh ada yang ngejek kita, ini loh ada yang ngejek. Akhirnya ejekan beredar ke seluruh Indonesia. Kenapa? Karena nggak dibuang saja. Karena itu buih, sampah. Kalau sampah ditaruh di mana? Tempat sampah, bukan diedarkan mana-mana. Nah itu kesalahan kita. Kita pikir kita sudah berbuat, sudah berjuang untuk Islam dengan menyebarluaskan sampah-sampah, tapi sebenarnya justru kita yang menyebarkan sampah-sampah itu. Karena sudah didekati berarti sudah habis waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.